Hello guys. Selamat datang di Ada 5. Urban Legend adalah sebuah cerita turun-temurun yang disebarluaskan dari mulut ke mulut. Biasanya kita mendengar cerita-cerita ini dari keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Urban Legend adalah salah satu cerita yang masih populer di masyarakat umum. Mulai dari cerita horor, misteri, hingga legenda Indonesia. Penasaran apa aja urban legend yang terkenal di Indonesia? Berikut 5 cerita urban legend yang bikin bulu kuduk merinding. 5. Hantu Terowongan Casablanca. Ada sebuah terowongan yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Terowongan ini merupakan salah satu lokasi yang dianggap angker. Dahulu sebelum menjadi jalan, terowongan Casablanca merupakan kuburan massal. Konon saat pemerintah memindahkan kuburan massal tersebut, diyakini arwah yang terkubur tidak ikut pindah dan masih menetap di sekitar terowongan. Awalnya pemindahan tentang kuburan massal tersebut ditentang oleh tokoh masyarakat dan warga sekitar. Mereka sudah mengingatkan agar tidak ada pembangunan terowongan di sekitar kuburan massal tersebut. Namun, pada saat itu pemerintah merasa bahwa terowongan tetap harus dilanjutkan pengerjaannya. Akhirnya pemakaman massal tersebut benar-benar dipindahkan ke tempat lain. Cerita itu pun menjadi urban legend yang dipercaya oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Tapi ada sebuah cerita yang sangat terkenal dari terowongan ini, yaitu adanya rumor tentang hantu kuntilanak merah. Hantu ini sering mengganggu pengguna jalan. Kabarnya, pengguna jalan wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali saat melewati terowongan ini. Hal ini bertujuan agar si pengguna jalan tidak mengalami kecelakaan. Menurut beberapa cerita yang beredar di masyarakat, di terowongan Casablanca pernah ada penampakan kuntilanak merah yang bernama Astari. Astari digambarkan sebagai gadis cantik yang santun dan ia mempunyai teman SMA yang bernama Reva. Singkat cerita, Astari menyukai Reva, dan pada saat kelulusan sekolah, Astari tak mampu menolak rayuan Reva, sehingga dirinya hamil. Kemudian, Astari pun meminta pertanggungjawaban Reva. Akan tetapi, Reva menolaknya dengan alasan dirinya harus melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Untuk menutupi kehamilan Astari, Reva mengajaknya ke seorang dukun beranak untuk menggugurkan kandungannya. Namun nahasnya, Astari menolak dan berontak, dan Reva bersikeras mengajak Astari dengan kendaraan motor ke suatu tempat. Tanpa sepengetahuan Astari, Reva sudah menyiapkan galian tanah dan dengan kejamnya Reva mengubur Astari yang masih hidup bersama janinnya yang ternyata berlokasi di pemakaman Casablanca. Sejak kejadian itu, diketahui Reva dan keluarganya sering mendapatkan teror mengerikan dari kuntilanak merah yang dipercaya penjelmaan dari Astari yang ingin membalas dendam kepada Reva. Tidak diketahui, cerita ini benar nyata atau hanya cerita yang beredar di masyarakat. Yang pasti, itu adalah jin ya guys. Bukan arwah penasaran yang sering diberitakan. 4. Hantu Jeruk Purut. Hantu Jeruk Purut ini sering dikaitkan kemunculannya di TPU Jeruk Purut yang berlokasi di Jalan Jeruk Purut, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, yang paling terkenal adalah kisah hantu tanpa kepala yang bergentayangan di pemakaman Jeruk Purut, yang merupakan salah satu cerita urban legend yang berkembang di Jakarta. Menurut cerita warga, hantu tanpa kepala itu dulunya adalah seorang pastor yang hidup pada masa kolonial Belanda. Hantu ini disebut sering menampakkan diri berkeliling di kuburan pada malam hari sambil menenteng kepalanya sendiri. Konon ia mencari kuburannya yang ternyata tidak kunjung ditemukan. Sosok hantu pastor kepala buntung digambarkan mengenakan jubah hitam yang selalu ditemani oleh anjingnya yang setia. Menurut keterangan para saksi yang melihat sosok ini, keberadaannya ditandai dengan lolongan anjing. Juru kunci makam Jeruk Purut mengungkapkan bahwa sosok pastor merupakan korban salah di zaman Belanda. Menganggap bahwa ia adalah penjajah, yang sebenarnya ia telah menjadi warga negara Indonesia. Kebayang gak sih kalau kamu ketemu sosok ini? 3. Mr. Gepeng. Cerita lain yang berkaitan dengan urban legend di Jakarta, datang dari cerita hantu Mr. Gepeng, yang pernah viral pada dekade 90-an. Konon, hantu Mr. Gepeng adalah jelmaan seorang lelaki kaya raya yang mengalami kecelakaan di dalam lift.
hingga menyebabkan tubuhnya menjadi gepeng dan ketika di tempat. Namun ada pula yang menyebut bahwa pria tersebut karena terlindas buldoser sehingga tubuhnya gepeng dan tidak berbentuk sempurna lagi. Kisah ini bergulir dengan cepat hingga menyebar ke semua daerah. Hingga akhirnya ada rumor yang mengatakan bahwa sosok Mr. Gepeng dapat dipanggil dengan cara tertentu. Pada masanya, banyak yang meyakini bahwa Mr. Gepeng gemar bersemayam di toilet. Misalnya toilet sekolah, toilet kampus, maupun umum. Karena toilet, identik dengan tempat kumuh dan menjadi tempat kesukaan setan. Nah, siapa di sini yang anak 90-an? Pasti tahu dengan cerita ini kan? 2. Kolor ijo. Cerita hantu kolor ijo merupakan salah satu urban legend yang muncul di berbagai daerah di Indonesia. Cerita tentang kolor ijo diyakini bermula dari kasus di Kampung Cijengkol, Bekasi, Jawa Barat, pada Oktober 2003. Korban mengaku bahwa ia diserang oleh seorang lelaki bertubuh besar dan berbulu yang hanya mengenakan celana dalam berwarna hijau. Tak lama kemudian, cerita ini juga muncul di kampung tetangga dan kampung-kampung lainnya. Kejadian ini lantas menimbulkan spekulasi di masyarakat. Ada warga yang mengatakan bahwa pelaku adalah seorang laki-laki yang sedang berusaha menyempurnakan ilmu hitamnya dengan syarat banyak perempuan. Yap, bisa disimpulkan, tentunya kolor ijo ini bukanlah hantu ya guys. Melainkan sosok seorang manusia yang sedang mendalami ilmu hitam. Pertama, Wewe Gombel. Urban legend terkenal Wewe Gombel. Jangan keluar setelah maghrib, nanti diculik Wewe Gombel. Masih ingatkah kalian akan peringatan dari orang tua kita saat kecil dulu? Kisah Wewe Gombel sebagai urban legend adalah cerita yang sudah ada sejak dulu dan turun-temurun, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Wewe Gombel dikenal suka mencuri anak kecil untuk dijadikan anak atau dimakan. Selama di urban legend sensasional satu ini akan memberi makan anak berbagai kotoran. Jika keluarga ingin anaknya kembali, mereka harus beramai-ramai keliling desa dengan memukuli perabotan rumah. Sosok Wewe Gombel sendiri digambarkan sebagai seorang wanita dengan tubuh besar, berambut panjang, dan memiliki payudara besar. Konon, waktu keluar Wewe Gombel adalah menjelang maghrib. Itulah alasannya kenapa anak kecil dilarang main di luar rumah sejak saat tersebut. Bisa dipahami? Apakah mungkin sebenarnya Wewe Gombel itu hanya teguran orang tua kepada anaknya agar tak keluar saat atau setelah maghrib? Namun siapa sangka ini menjadi kepercayaan turun-temurun. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Apa di antara kalian ada yang mengalami? Silahkan tulis di kolom komentar. Ikuti terus perkembangan Ada 5 Channel untuk mengikuti update-update video selanjutnya ya guys. See you, bye-bye. I'm fine, I've done this 1,000 times.